Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli Hidayat dengan NIM 21086129 dari Prodi Penjaskesrek Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Filsafat Olahraga di bab 2, yaitu tentang sejarah perkembangan filsafat. Yang pertama yaitu zaman Yunani Klasik. Pada zaman Yunani Klasik, periode filsafat Yunani memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia. Karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola pikir manusia dari mitos-mitos ke pemikiran yang rasional. Dan pada masa itu, alamlah yang menjadi objek penelitian manusia. Yang kedua, yaitu zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman pra-Yunani kuno, mitologi dianggap sebagai dasar kuat untuk menjelaskan segala sesuatu dalam alam, dan bahkan menjelaskan teka-teki alam semesta. Lewat cara inilah manusia mulai berpikir. Dan pada masa itu, sudah banyak terdapat kebudayaan lain di sekitar Yunani yang berperadaban tinggi, di mana pada masa itu sudah banyak menemukan ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu ukur dan ilmu hitung. Yang ketiga, zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, Yunani tidak lagi dikuasai oleh mitos-mitos, melainkan oleh logos, sikap ingin tahu dan melakukan hal-hal yang baru. Sikap inilah yang akan menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Filsafat Yunani telah berhasil memecahkan berbagai mitos-mitos dan dongeng-dongeng tentang kejadian dan asal-usul alam semesta. Periode Yunani kuno ini lazim disebut sebagai periode filsafat alam, karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya, dengan membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gejala alam yang bersifat filsafati atau berdasarkan akal pikir, dan bukan berdasarkan mitos belaka. Yang keempat, zaman Prasokrates. Pada zaman ini, seorang filsuf disebut sebagai fisiologoi. Mereka memikirkan penjelasan alamiah dari suatu peristiwa yang bertentangan dengan teologoi atau teologiawan kuno, yang filosofinya berdasarkan pemikiran supranatural. Yang kelima, filsafat abad pertengahan. Pada abad ini ditandai dengan teosentrisme dan para pengemban utama adalah seorang teolog. Pada periode ini, ilmu atau filsafat dilihat sebagai pelayan agama, dan pada masa itu terjadi kemerosotan penemuan pada bidang ilmu dan filsafat karena otoritas agama dalam gereja pada masa skolastik Kristen terlalu besar dan otoriter, yang mana pihak gereja membatasi para filsuf dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang. Dan yang terakhir, zaman modern. Zaman modern ini disebut juga sebagai zaman pencerahan. Orang-orang di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Sebelumnya, orang-orang lebih berpaut pada otoritas lain di luar dirinya sendiri, yaitu seperti otoritas gereja, kitab suci, para ahli, dan negara. Oleh karena itu, di zaman pencerahan ini memiliki semboyan, yaitu sapar aude, atau beranilah berpikir sendiri. Dengan semboyan ini, manusia di zaman pencerahan semakin bersemangat untuk menemukan hal-hal baru, dengan memanfaatkan akal mereka semaksimal mungkin untuk menggapai perubahan, kemajuan, pembangunan, peradaban, reformasi, bahkan revolusi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.